Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Masih dalam video memperbaiki mesin las yang rusak, teman-teman. Mesin las yang saya perbaiki kali ini mereknya adalah Diden. Dan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah power supply bagian mesin las merek Diden. Teman-teman, di sini ada dua soket. Soket yang saya tunjuk ini bertuliskan C04 CON4 atau connection 4, atau ini bukan atau, dan ini connection 7. Jadi ada dua soket. Soket yang satu adalah soket untuk arus listrik alternating current atau AC. Kemudian yang satu lagi adalah untuk cooler fan. Cooler fan untuk mesin las ini di dalamnya ada rangkaian elektroniknya, teman-teman. Bukan seperti cooler fan yang saya upload di video sebelumnya yang langsung aja pakai lilitan di sana tanpa ada rangkaian elektronik. Beda ya. Dan biasanya cooler fan-nya tuh rusak juga. Jadi yang rusak di mesin las itu ada satu, dan satu lagi nanti saya tunjukin. Yang pertama adalah cooler fan, teman-teman. Cooler fan itu biasanya paling sering rusak daripada rangkaian-rangkaian elektronik atau komponen elektronik lain yang ada di mesin las, gitu ya. Nah, cooler fan ini kalau misalnya kita hidupkan mesin lasnya, cooler fan-nya tuh langsung hidup gitu. Kita on kan, cooler fan-nya langsung hidup. Bukan seperti mini kompo yang pakai STK, itu kalau misalnya panas baru cooler fan-nya hidup. Tapi kalau untuk mesin las ini hampir sama kayak PC, teman-teman. Jadi begitu kita on kan mesinnya, maka cooler fan-nya langsung bekerja untuk mendinginkan komponen atau mendinginkan ruangan di dalam rangkaian elektronik, gitu ya. Nah, kalau misalnya mesin las ini dihidupkan, nanti relaynya bakal hidup cetek gitu, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita matikan dalam jarak rentang waktu antara 1 sampai 3 detik, biasanya nanti dia hidup cetek gitu. Nah, hidup dan matinya relay ini menyambungkan arus listrik ke rangkaian, teman-teman. Ke sini ya. Jadi ada relay ini ada hubungannya sama elko, kayak gitu ceritanya. Relay ini berukuran, biasanya kita agak susah untuk baca relay, tapi saya coba tunjukin ke teman-teman. Relay ini adalah 30 ampere, bertuliskan 30A. Ini, teman-teman. Nih. Tuh, bertuliskan 30A. Itu A itu adalah ampere. Ini untuk teman-teman yang awam ya. Kemudian untuk tulisan di sebelahnya ini ada tulisan 250 VA, artinya 250 volt. A-nya itu biasanya 250 volt AC, teman-teman. Garis miring 30 volt DC. Terus di bawahnya 1 HP 120 volt AC, setengah HP 240 volt AC, setengah HP atau 1 HP itu adalah horsepower, teman-teman. Tenaga kuda, gitu ya. Jadi bukan cuma mobil aja yang hitungannya pakai horsepower, di elektronik juga ada gitu. Terus di bawahnya tetap ada tulisan yang hampir sama kayak yang di atas, 30A 240 VAC. Jadi relay ini, teman-teman, kalau misalnya menggunakan 120 volt itu bisa 2 tenaga. Jadi setengah tenaga kuda dan 1 tenaga kuda. Kemudian ini kan ada garis miring ya, 30 ampere 250 volt AC, garis miring 30 volt DC. Nah, relay ini diaktifkan dengan tegangan 30 volt DC, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita cari biasanya enggak. Oh, bukan. Ini loh. Jadi tegangan untuk mengaktifkan relay ini berapa gitu. Tegangannya untuk mengaktifkan relay ini sebesar 24 volt. Di sini ada tulisan SLA minus 24 volt. Minus ini artinya bukan tegangan minus ya, tapi slash aja gitu.
SLA 24 volt DC seperti itu. Jadi tegangan di lilitan relay ini dia lilitannya. Ini harus dikasih input 24 volt supaya relaynya bisa bekerja untuk mengaktifkan tegangan standby di kaki ini. Tegangan standby-nya berapa? Tegangan standby-nya kalau misalnya menggunakan AC itu 250 volt. Kalau misalnya kita menggunakan DC itu besarnya 30 volt DC, teman-teman. Jadi kalau misalnya di kaki relay yang ini kita gunakan tegangan 380 volt misalnya, relaynya bakal rusak. Terus kalau misalnya kita menggunakan tegangan 50 volt DC gitu dan lebih daripada 30 ampere, pasti relaynya rusak, teman-teman. Gitu ceritanya, pasti korslet ya. Dan relay ini paling sering rusak. Yang pertama tadi cooler fan, yang kedua adalah relay, teman-teman. Terus apa lagi? Nah, biasanya yang rusak itu salah satunya adalah NTC, teman-teman. NTC atau PTC. Biasanya sih kalau untuk komponen yang lain, maksudnya untuk rangkaian yang lain, untuk rangkaian power supply di mesin las yang lain tuh pakai PTC biasanya. Tapi kalau yang ini pakai NTC. Nah, kalau misalnya NTC rusak, NTC ini lebih gampang dicari daripada PTC, teman-teman. NTC ini adalah resistor yang nilai resistansinya itu akan bertambah dan berkurang mengikuti suhu gitu. Jadi kalau suhunya semakin panas, maka resistansinya itu menjadi semakin besar, teman-teman, sampai mega ohm, sampai puluhan mega ohm gitu. Atau bahkan bisa sampai lebih, atau memutuskan atau sangat besar hambatannya gitu. Kayak gitu ya. Terus di sini kita bisa melihat ada ini dulu deh, ada elko 4 buah. Seolah-olah kalau misalnya kita lihat sekilas aja, elko ini seperti elko dari power supply untuk amplifier, untuk power amplifier. Tapi enggak, teman-teman, beda. Cuman bentuknya aja hampir mirip ya, rangkaiannya tuh hampir mirip gitu. Ada 4 buah elko, tapi di sini nggak ada dioda ya. Kalau untuk power supply kan pasti ada diodanya di sini. Nah, ini nggak ada. Biasanya kalau untuk power supply, power amplifier itu elko-nya di seri dan paralel. Tapi kalau untuk ini power supply mesin las, elko-nya ini di paralel, teman-teman, nggak di seri sama sekali. Ini 4 buah kaki, ini nggak saya pegang karena nyetrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah kaki. 1 elko, 2 elko, 3, 4 elko. Nah, kita lihat ya, bagian positifnya yang mana untuk melihat dia seri atau negatif. Seri di seri atau paralel. Yang positif ini yang nggak ada tandanya, yang negatif ada tandanya seperti ini, minus, negatif ya. Jadi yang positif sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan. Coba kita balik, berarti yang positif di sebelah sini ya, teman-teman. Sini, ini positif. Nah, jalur positif disambung dengan jalur positif ini dimasukin kaki elko positif semua, dan jalur negatif ini disambungin dengan kaki negatif elko semua. Artinya dia di paralel, bukan di seri. Kalau untuk power supply, power amplifier, yang minus ini akan disambungkan dengan yang plus, teman-teman. Yang minus satu lagi juga akan disambungkan dengan plus elko yang satu lagi gitu. Jadi di sini positif, di sini CT, yang di sini negatif. Alias tegangannya biasa disebut menjadi simetris seperti itu. Nah, perbedaannya di situ, teman-teman. Masih ada beberapa komponen yang mungkin saya akan jelasin ke teman-teman, tapi video ini udah panjang, hampir 10 menit. Jadi sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk yang belum, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya, kirim aja di kolom komentar, atau sebut aja di kolom komunitas, atau ya deh, di situ aja deh, di kolom komunitas aja deh, biar lebih gampang, teman-teman. Soalnya kalau di kolom komentar di video itu biasanya sering kena itu loh, teman-teman. Komentarnya teman-teman tuh sering kena
sering kena saring gitu, jadinya saya nggak bisa ngelihat. Itu paling-paling saya bisa ngelihat antara 1, 2, 3 hari, bahkan sampai berminggu-minggu baru komentarnya teman-teman itu muncul gitu, untuk sebagian teman-teman ya. Udah deh kayak gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.